Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ajeng Ayu Pratiwi dengan NIM 205254002 Prodi D4 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Nah, teman-teman, ini merupakan video terakhir saya mengenai buku Better Than Before. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai buku Better Than Before, bab yang berjudul Waktu Terbaik untuk Memulai. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai buku Better Than Before tetapi dengan bab yang beda. Nah, bab yang akan saya bahas kali ini adalah bab yang berjudul unik sama seperti orang lain. Nah, seperti kata pepatah nih teman-teman, saya merupakan seorang individu yang unik, begitu pula dengan orang lain, begitu pula dengan teman-teman nih. Nah, tapi kita bisa belajar tentang diri kita sendiri dengan melihat di cermin seperti di bagian pengetahuan diri buku Better Than Before. Nah, kita juga belajar tentang diri kita sendiri dengan mempertimbangkan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Nah, bab unik sama seperti orang lain ini membahas kejelasan strategi kejelasan, identitas, dan orang lain. Nah, strategi-strategi ini menempatkan kita dalam konteks orang lain, juga menjelaskan nilai, kepentingan, dan temperamen individual manusia. Nah, teman-teman, ketika kita memahami diri kita dengan lebih baik, kita dapat melakukan hal yang lebih baik dalam membentuk kebiasaan kita. Nah, ini merupakan subbab dari bab unik sama seperti orang lain. Yang pertama ada kejelasan, memilih tumpukan jerami saya. Yang kedua ada identitas, saya yang rewel. Yang ketiga, orang lain, tidak semua orang seperti saya. Yang keempat, kesimpulan, hidup dalam utopia setiap hari. Nah, kita bahas subjudul yang pertama, yaitu kejelasan, memilih tumpukan jerami saya. Nih, salah satu teka-teki besar mengenai kebiasaan itu adalah kenyataan bahwa beberapa kebiasaan sebenarnya terbentuk dengan mudah ya teman-teman. Tetapi terkadang ada juga kebiasaan yang sulit untuk diterapkan. Nah, kenapa sih sebenarnya hal itu bisa terjadi? Nah, masalah utamanya sebenarnya adalah kurangnya penjelasan. Jadi, misalnya, semua orang sepertinya setuju gitu bahwa beberapa kebiasaan itu penting, tetapi saya tidak setuju gitu bahwa beberapa kebiasaan itu penting untuk saya gitu. Nah, apa aja sih yang dibahas di subbab kejelasan ini? Yang pertama, butuh waktu lama untuk memahami strategi penjelasan. Nah, jadi butuh waktu lama untuk memahami pentingnya strategi penjelasan. Kenapa? Karena beberapa orang selalu ingin fokus pada hal yang nyata nih teman-teman. Dan kejelasan itu nggak nyata nih bagi sebagian orang, kejelasan itu abstrak. Jadi kita sebenarnya nggak melihat bentuk nyatanya dari kejelasan. Jadi banyak orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk memahami strategi ini. Padahal ternyata kejelasan itu adalah unsur kebiasaan yang sangat penting dan sangat praktis, teman-teman. Yang kedua ada dua jenis kejelasan. Nah, dua jenis kejelasan ada nih yang mendukung pembentuk kebiasaan. Yang pertama, kejelasan nilai. Yang kedua, kejelasan tindakan. Nah, semakin kita jelas tentang apa yang kita hargai dan tindakan apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain ya, atau yang orang lain harapkan dari kita, bukan. Jadi, semakin besar kemungkinan kita untuk berpegang pada kebiasaan kita. Nah, lalu penelitian menunjukkan bahwa ketika kita memiliki tujuan yang saling bertentangan, kita tidak berhasil mengatur diri kita sendiri dengan baik nih teman-teman. Karena pertentangan itu biasanya kita menjadi cemas dan tidak berdaya, dan pada akhirnya kita tidak melakukan apapun.
Lalu yang ketiga, menemukan solusi baru. Nah, ketika kita mendorong diri kita sendiri untuk mendapatkan kejelasan, nah saat itulah kita mengidentifikasi nih masalahnya gimana. Jadi terkadang kita menemukan solusi baru karena kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di hadapan kita, teman-teman. Lalu ada cara berpegang pada kebiasaan. Sebenarnya, lebih mudah untuk tetap berpegang pada kebiasaan, saat kita melihat nih, adanya hubungan antara kebiasaan dengan, nilai, yang kebiasaan itu berikan, dengan manfaat yang kebiasaan itu, berikan nih, teman-teman. Misalnya, saya membereskan, tempat tidur di pagi hari. Nah, saya membereskan tempat tidur, menjadikan tempat tidur saya itu lebih bersih, lebih nyaman gitu. Nah, itu membuat saya merasa lebih senang gitu. Saya merasa lebih nyaman ketika beristirahat gitu. Nah, lalu ada kejelasan kebiasaan. Nah, bila tidak jelas bahwa kebiasaan memiliki nilai, orang-orang ini cenderung tidak mengikutinya, teman-teman. Misalnya, ketika kita diharuskan untuk mengonsumsi, obat-obatan ya, teman-teman, dari dokter gitu. Tetapi ketika obat itu tidak memberikan efek, tertentu pada tubuh kita, tidak memberikan efek yang lebih baik pada tubuh kita, maka kita akan berhenti mengonsumsi obat tersebut, teman-teman, karena kita merasa bahwa, eee, kebiasaan itu tidak memiliki nilai gitu, kita tidak berangsur membaik gitu dengan mengonsumsi obat-obatan tersebut gitu. Lalu, selanjutnya, kejelasan sama dengan strategi, penjadwalan. Maksudnya, kejelasan itu merupakan salah satu alasan nih mengapa strategi penjadwalan sangat membantu. Nah, jadi penjadwalan ini membantu kita untuk menjamin bahwa kita memiliki waktu dan energi untuk diberikan pada setiap aktivitas yang penting. Nah, dengan kita, mengerti, mengenai kejelasan kebiasaan dan kita mengatur strategi penjadwalan dengan baik, kita tidak akan membuang waktu untuk aktivitas yang tidak penting, teman-teman. Kita bisa mengurutkan prioritas, aktivitas mana nih yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu. Selanjutnya, berbagai aspek. Apa nih maksudnya? Kejelasan membantu menyoroti berbagai aspek, teman-teman. Jadi kejelasan ini membantu menyoroti berbagai aspek-aspek dari diri kita sendiri yang mungkin ingin kita sembunyikan. Nah, tetapi kita juga harus, memberi perhatian khusus pada kebiasaan yang kita coba untuk sembunyikan. Nah, pengalih perhatian. Nah, kejelasan nilai juga memungkinkan untuk mengidentifikasi, pengalih perhatian. Nah, pengalih perhatian itu apa? Pengalih perhatian adalah kebiasaan yang kita gembur-gemborkan, ingin kita jalankan, teman-teman. Padahal sebenarnya kita nggak niat nih, kita tidak berniat untuk melakukannya. Jadi seringkali, kebiasaan pengalih perhatian tersebut mencerminkan nilai atau prioritas, orang lain. Misalnya saat, saya berkata bahwa saya akan memulai olahraga, esok pagi gitu. Nah, kebiasaan pengalih perhatian ini, itu sebenarnya berbahaya, teman-teman, karena mereka membiarkan kita membodohi diri sendiri tentang niat kita sebenarnya. Lalu ada kejelasan tindakan. Nah, selain kejelasan nilai, kejelasan lain yang pembentukan kebiasaan adalah kejelasan tindakan. Jadi semakin spesifik kita, tentang tindakan apa yang harus diambil, maka semakin besar kemungkinan kita untuk membentuk sebuah kebiasaan. Bab selanjutnya, subbab selanjutnya mengenai identitas saya yang rewel. Nah, di dalam bab ini kita harus menyadari nih bahwa identitas kita mengubah kebiasaan menjadi lebih mudah atau lebih sulit. Nah, kita harus memahami identitas kita untuk mengidentifikasi, kebiasaan kita gitu, teman-teman. Apakah kebiasaan kita kalau dirubah akan menjadi lebih mudah atau lebih sulit gitu. Nah, identitas juga, teman-teman, memberi kekuatan besar atas kebiasaan kita. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam subbab ini? Yang pertama, mengubah kebiasaan. Nah, mengubah kebiasaan itu sebenarnya jauh lebih menantang jika kebiasaan baru itu berarti mengubah atau menghilangkan satu aspek dari diri kita sendiri.
Tetapi nih teman-teman, terkadang beberapa orang menyesali hilangnya kebiasaan, bahkan kebiasaan yang paling sepele dalam mengidentifikasikan identitas. Yang kedua ada penelitian. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kita cenderung percaya apa yang kita ucapkan sendiri, dan cara kita menggambarkan diri itu mempengaruhi pandangan kita terhadap identitas. Nah, dari situ hal-hal itu berpengaruh pada kebiasaan kita, teman-teman. Jadi setiap yang kita katakan akan menjadi bagian dari identitas kita, yang pada akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Yang ketiga, atribut. Nah, seringkali kita bisa menggambarkan atribut yang sama dengan istilah positif atau negatif yang dapat membantu kita membentuk kebiasaan yang kita inginkan. Jadi, kita bertanya nih kepada diri kita sendiri, misalnya, apakah saya orang yang spontan atau impulsif? Apakah saya orang yang aktif ataukah orang yang kaku? Nah, dengan pertanyaan itu, kita bisa membentuk kebiasaan yang kita inginkan, teman-teman. Lalu, yang keempat, membantu para rebel. Jadi, strategi identitas ini sangat membantu bagi para rebel, teman-teman. Karena pemberontak pada umumnya memiliki waktu yang sulit untuk menerima kendala yang dipaksakan oleh kebiasaan. Namun, karena sangat menghargai kenyataan nih orang-orang rebel ini, mereka menganut kebiasaan jika mereka memandangnya sebagai aspek identitas mereka. Lalu, subbab selanjutnya ya teman-teman, ada berjudul orang lain, tidak semua orang seperti saya. Ada rahasia masa dewasa yang disebutkan dalam buku ini, yaitu kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi saat kita berubah, yang lain bisa berubah, dan saat yang lain berubah, kita juga bisa berubah, teman-teman. Nah, apa saja sih yang dibahas di subbab ini? Yang pertama, orang lain berefek pada kebiasaan kita. Jadi, kita biasanya bekerja pada kebiasaan kita dengan cara kita sendiri ya, teman-teman. Tetapi, apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain katakan, atau apa yang orang lain pikirkan juga terkadang berhasil mempengaruhi kita dalam bagaimana cara kita untuk menerapkan kebiasaan kita gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, orang lain dapat berpengaruh baik atau buruk. Jadi, kita bisa dengan cepat beradaptasi dengan kebiasaan orang lain. Nah, hal itu akan jadi sangat membantu untuk berada di sekitar orang yang merupakan teladan yang baik. Jadi ketika kita berada di orang yang merupakan teladan yang baik, kita akan mengikuti kebiasaannya gitu, teman-teman. Tetapi mereka juga bisa menjadi pengaruh buruk dengan memuaskan diri melalui perilaku yang sedang kita coba atau hilangkan. Nah, yang ketiga, kehadiran orang lain. Nah, kehadiran orang lain ini dapat mempengaruhi kebiasaan kita dengan cara lain. Misalnya nih, saat kita berada dalam situasi sosial atau misalnya kita sedang berada di situasi di mana kita harus berkumpul dengan banyak orang, teman-teman. Biasanya kita ingin membaur. Wajar. Hal itu adalah keinginan dasar untuk berada dalam tingkat yang sama dengan orang lain, teman-teman. Tetapi hal itu dapat menjadi halangan untuk kebiasaan baik. Kesimpulan dari subbab ini adalah intinya strategi orang lain mencakup bagaimana orang lain mempengaruhi kebiasaan kita dan bagaimana kita mempengaruhi kebiasaan orang lain ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari bab ini gitu, hidup dalam utopia setiap hari. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari membahas bab ini, yang pertama, kita dapat membangun kebiasaan kita hanya dengan dasar sifat kita sendiri, teman-teman. Yang kedua, dengan mengenal lebih baik diri sendiri, kita juga bisa menjadi lebih baik dalam mengenal orang lain. Jadi, utamakan untuk mengenal lebih baik diri sendiri dahulu agar kita bisa mengerti orang lain, teman-teman. Yang ketiga, satu-satunya orang yang dapat kita ubah adalah diri kita sendiri.
dan bagaimana kita memerintahkan diri kita sendiri adalah pertanyaan yang selalu saja paling menarik karena caranya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi intinya kita nggak akan bisa mengubah orang lain dan kita tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengubah orang lain. Jadi ubahlah diri sendiri dulu agar kita dapat mempengaruhi orang lain untuk berubah menjadi hal-hal yang baik gitu teman-teman. Nah yang keempat, kebiasaan terus berkembang lebih baik atau lebih buruk bergantung individualnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain dalam perubahan kebiasaannya teman-teman. Jadi itu tergantung pada diri kita, apakah kita akan membawa kebiasaan kita pada arah yang lebih baik atau kita akan membawa kebiasaan kita kepada arah yang berlawanan. Terakhir, beberapa kebiasaan menjadi benar-benar otomatis. Nah, sedangkan beberapa lainnya membutuhkan beberapa usaha lebih. Tapi yang terpenting nih teman-teman adalah untuk kita bergerak ke arah yang tepat. Jadi tidak masalah jika misalnya proses perubahan kebiasaan itu berjalan lambat, proses pengubah kebiasaan itu berjalan dengan tidak mulus, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita berusaha, yang penting kita berusaha bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita pikir tepat gitu teman-teman. Nah teman-teman, itulah 4 subbab yang saya bahas hari ini dalam bab unik sama seperti orang lain. Dan video ini merupakan video terakhir saya membahas mengenai buku Better Than Before. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga mengamati apa yang saya jelaskan, walau apa yang saya jelaskan belum tentu baik ataupun benar. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan yang membuat teman-teman gak berkenan nih. Nah, terima kasih sekali. Saya pamit undur diri karena ini merupakan video terakhir saya dalam membahas buku Better Than Before. Mungkin kita berjumpa di lain waktu atau cukup sampai sini saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.